Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Saudara, kita masih melanjutkan tema beberapa hari yang lalu, yaitu masih tentang jangan mengasihi dunia. Temanya ya, jangan mengasihi dunia. Wow, saudara, ternyata tema tentang jangan mengasihi dunia ini agak panjang. Sehingga kita sudah ada di pertemuan yang keempat ya. Kali keempat ini kita akan melihat lagi nih ya. Setelah kita dilarang ya, jangan mengasihi dunia karena kita tahu bahwa siapa di balik yang mendirikan sistem dunia ini. Dan orang yang mulai mencintai dunia ternyata mereka terdeteksi mulai menjauh dari Allah, ya. Karena apa? Dunia menarik Anda untuk jauh dari Allah, ya. Karena oknum yang ada di balik sistem itu memang dia nggak setuju dengan Allah itu ya. Yang namanya si iblis itu. Nah, oleh sebab itu kita harus memisahkan diri kita dengan menarik keluar dari sistem ini, ya. Nah, kemarin prinsipnya adalah apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang akan kita kerjakan dan kita lakukan. Bukan masalah itu baik atau buruknya, ya, benar atau salahnya, atau berguna atau tidak, ya. Yang perlu Anda waspadai dan Anda perhatikan adalah semua yang Anda kerjakan itu tujuannya kemana, ya. Tujuannya kemana? Kalau kita hanya bicara tentang untuk sebuah perbaikan, semua, saudara, nggak usah jadi orang Kristen ya. Semua orang pasti berpikir seperti itu, betul ya? Ada yang memperbaiki taraf hidup, ya loh, udah bosan miskin gitu ya, pengen ya kaya dan sebagainya. Kenapa sih kamu begitu getol cari duit? Udah bosan miskin. Untuk memperbaiki. Baik nggak? Baik, betul ya. Tapi yang dikejar apa sebenarnya? Duit bukan? Tujuannya untuk apa? Wah, nanti kalau aku sudah kaya, nggak ada orang yang bisa menghina saya lagi. Ya, selama saya miskin ini, saya selalu dihina, dipandang rendah. Nanti kalau aku sudah kaya, orang nggak bisa menghina saya seperti itu. Nah, saudara Anda lihat ya. Sebuah perbaikan ya untuk masa depan sekalipun, tapi tujuannya kemana? Hanya mempersoalkan tentang yang namanya harga diri, bukan? Nah, ini coba Anda harus Anda perhatikan dengan seksama. Mulai malam hari ini, apa yang sedang Anda kerjakan? Ini goalnya kemana? Tujuannya untuk siapa? Amin. Nah, Anda boleh nyanyi kayak tadi ya. Pujian yang saya ajak tadi, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan ya kerinduan kami hanya satu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Tarik aku Tuhan dalam kehendak-Mu sehingga aku bisa melakukan agenda-Mu, sehingga semua yang aku kerjakan dan aku pikirkan semua hanya terfokus ya, tertuju kepadamu saja. Amin. Nah, saudara, oke ya, malam hari ini kita akan masuk materi kita selanjutnya. Jangan mengasihi dunia. Dia mau, saudara, ya, setelah kita belajar 3 poin tadi, dia mau kita ini tampil beda dengan dunia, ya, tampil beda, ya, dengan dibandingkan dengan orang-orang dunia, ya. Nah, kenapa kita harus tampil beda, saudara? Ya, karena sejak kita diselamatkan, kita dipindahkan daerah, dari situlah sekarang kita bermula, saudara ya. Itulah start dalam kehidupan kita, yaitu menjadi ciptaan baru, manusia baru, tinggal di tempat yang baru. Kalau toh Anda masih ada di muka bumi ini, sekarang yang perlu diperhatikan apa, saudara? Ya, perhatikan di sini. Perhatikan apa yang Tuhan katakan mengenai asal-usul seseorang. Kenapa kita harus memperhatikan
tentang asal-usul Anda ini, asal-usul kita ini, asal-usul seseorang. Kenapa Tuhan mengatakan, perhatikan apa yang Tuhan katakan mengenai asal-usul seseorang? Karena ada dua sistem. Satu, sistem yang di bawah, yakni dunia, dan satu sistem di atas, yakni kerajaan surga. Amin. Ya. Jadi asal usul kita ini nanti menentukan, saudara, apa yang Anda lakukan, programnya, sarana prasarananya ini berasal dari mana? Karena ada dua sistem ya, sistem dunia dan sistem kerajaan surga. Ingat saudara, masalah selamat itu kan masalah pindah kerajaan, betul? Pindah kerajaan, pindah hukum. Pindah kerajaan, Anda menemukan tatanan dan aturan yang baru di tempat yang baru tersebut, betul? Di daerah yang baru itu. Kalau Anda nih contoh di Indonesia ya, lalu Anda pindah ke Amerika, saudara. Nah, di sana tatanannya berubah. Salah satunya apa? Yang nggak sama dengan di Indonesia. Cara berkendaraan, betul? Kalau di Indonesia semua kendaraan harus melaju di jalur sebelah kiri, betul? Ya. Nah, tapi kalau di Amerika tidak, saudara. Di sana Anda diwajibkan dan harus, hukumnya kudu, ya, harus berjalan mengendarai kendaraan di sana itu harus menggunakan jalur sebelah kanan. Ya. Itu aturannya. Sistemnya memang dibuat seperti itu. Ketika Anda ya, ada di satu daerah yang baru, dengan hukum yang baru, dengan sistem yang baru, Anda masih menggunakan sistem yang lama dari daerah asal Anda yang lama, di situ Anda akan mengalami banyak masalah nantinya. Ya, kalau nggak tabrakan ya ditilang. Mesti bayar ini dan bayar itu dan sebagainya. Amin. Nah, menjadi anak Allah, menjadi orang yang diselamatkan, kita yakin dan kita senang kalau kita dibilang, diberitahu bahwa sekarang kita sudah pindah kerajaan. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Harusnya setiap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita harus nurut. Ya, gunakan fasilitas, sarana prasarana dari sistem yang baru, yaitu sistem kerajaan surga. Amin. Nah, dunia ini sistemnya mengadopsi Taurat, betul? Di dalam kerajaan surga, hukumnya adalah grace, anugerah. Semua, walaupun hukumnya ditingkatkan, tapi Anda sanggup melakukannya karena Anda tidak sendirian. Ada yang menyertai, ada yang membimbing, ada yang ngajari, ada yang memampukan, asal Anda mau bergantung sama Dia saja. Yaitu Tuhan Yesus. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara, setelah kita mengetahui tentang kita harus memperhatikan tentang asal-usul dan adanya dua sistem ini, sekarang yang dipersoalkan ya oleh Allah, ya, yang dipersoalkan oleh Allah sekarang bukan seseorang itu berbuat dosa atau tidak, tetapi apakah seseorang berasal dari sistem di atas atau sistem di bawah, ya. Jadi asal usulnya yang terpenting sekarang, yang berasal dari bawah adalah semua orang yang dilahirkan secara daging, sedangkan yang lahir dari atas adalah yang dilahirkan dari roh. Nah, dari sini saudara saya mau jelaskan sedikit ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan dilahirkan secara daging dan dilahirkan dari roh, ya? Nah, saudara, dilahirkan itu kan sebenarnya asal muasalnya, ya. Anda itu lahir dari mana sih? Anda itu lahir, ya loh, oleh siapa? Sehingga Anda disebut anaknya siapa? Anda lahir di mana? Sehingga Anda disebut orang dari daerah mana? Itu kan?
Ya. Nah, dilahirkan secara daging itu artinya apapun yang sedang terjadi, yang Anda lakukan, Anda pikirkan, Anda katakan, Anda rasakan, itu sumbernya adalah daging. Itu namanya dilahirkan dari daging. Ya. Itu semua terjadi dengan orang-orang yang menggunakan sistem yang di bawah ini. Semua orang yang di bumi itu sumber segala sesuatunya itu dari dagingnya, saudara. Ya, dari perasaannya gitu. Nah, ya, Anda lihat nih kalau orang udah main perasaan gitu, nanti kedagingannya kan kelihatan banget ya. You know? Nah, saudara, Anda perhatikan, orang dunia egosentris, egoisme, maunya apa? Untung sendiri, betul? Nggak mau rugi, saudara. Nah, maunya untung, mau menang sendiri dan sebagainya. Itu wujud, ya, manifestnya daripada apa? Daging itu. Kenapa? Memang sistem dari bawah ini itu didominasi oleh dagingmu. Sehingga Alkitab selalu mengatakan bahwa orang-orang yang ada di duniawi ini, dia disebut dilahirkan secara daging. Amin. Nah, sedang yang dari atas adalah yang dilahirkan dari roh. Orang-orang yang menggunakan sistem kerajaan surga, yang lahir dari atas, mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Amin. Kenapa? Anda kan anak Allah, tuh. Anak Allah itu cuma dua kan? Persyaratannya apa? Yang pertama, membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena akan disebut sebagai anak Allah. Itu khotbah Yesus di bukit, betul? Lalu Paulus menulis, ya, bahwa ya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, anak Allah ialah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Anda anak Allah, Anda lahir baru, Anda harus mau dipimpin oleh Roh Allah. Setiap hari, saudara. Walaupun Anda sudah terbiasa melakukannya, mungkin itu kegiatan rutinitas Anda sekalipun, ya. Anda jangan gunakan pengalaman sebagai dasar apa yang Anda lakukan hari ini. Setiap hari, ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Amin. Pegang kami Roh Kudus, pimpin aku, bimbing aku, nyatakan rancanganmu, ya, arahkan hidupku. Kalau perlu Anda bicara atau berkata kepada Tuhan seperti Daud ngomong, ya, ujilah aku Tuhan, lihatlah hatiku, apakah aku sudah meleset, apakah aku sudah serong atau enggak, luruskanlah jalanku ini. Minta seperti itu. Memang kelihatannya kayak lemah, ya. Ya, saudara, orang nurut itu kelihatannya lemah, betul? Kelihatannya lemah, tapi punya nilai, betul? Nilainya apa sih dia? Kepatuhan, ketaatan, betul? Kepatuhan, ketaatan itu loh. Apakah dia nggak punya ide sendiri? Punya. Tapi dia rela menanggalkan, dia rela membuang idenya sendiri demi menurut, ya, taat kepada satu pribadi yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Nah, orang dunia beda. Orang yang menggunakan sistem dari bawah, dari dunia ini, dia selalu berupaya, berusaha untuk menunjukkan, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Ku tak akan menyerah, ya, pada apapun juga. Sebelum ku coba, semua yang ku bisa, ya. Nanti kalau sudah mentok, tok, 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 baru, ya,
Itu bait selanjutnya ya. Tetapi ku berserah. Tapi udah babak belur. Kepada kehendaknya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya. Sebenarnya lagu itu ada dua bagian, saudara. Awalnya orang berjuang dengan sistem dari bawah ini dengan kekuatannya sendiri. Setelah gagal, setelah mentok, baru aku berserah. Tuhan, tolong. Siapa yang begitu? Nggak ada. Amin. Ya, dulu kali. Tapi hari ini tidak. Setelah ikut pemuritan bertahun-tahun, ya, berapa putaran, lalu Anda mulai menyadari berjuang sendiri, ya, keluar dari kehendak Allah itu nggak ada guna, bikin kita capek. Ujung-ujungnya kita akan menyerah dan datang kepada Tuhan, betul? Ujung-ujungnya kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, ya. Orang yang minta tolong itu yang saya lihat bukan orang miskin kadang-kadang. Betul ya? Ya. Kadang-kadang orang kaya konglomerat, sudah. Yang orang mungkin lihat, kelihatannya dia kayaknya nggak butuh ditolong, betul? Tapi ketika ketemu saya sebagai hamba Tuhan, Pak Pendeta, tolong. Hah? Apa yang bisa saya tolong? Kelihatannya Anda punya semuanya. Ya kelihatannya begitu. Tapi banyak hal yang sebenarnya saya nggak ngerti, saya nggak tahu, saya bingung dan sebagainya. Harta bukan jawabannya, betul? Dunia bukan jawabannya. Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita, men. Yesus jawaban dalam hidupku, men. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku hidup, betul? Kita bisa sampai pada agendanya Bapak kalau lewat Yesus itu loh. Nurut, nyontoh Tuhan Yesus, nurut dia. Amin. Nah, di sini asal usul yang terpenting setelah kita tahu Anda berasal dari Allah, Anda lahir di kerajaan Allah, Anda warga kerajaan Allah. Sekarang dalam melakukan segala sesuatu, coba ya, lakukan dengan menggunakan sistem yang dari atas. Nah, saudara, satu hari Tuhan Yesus berdebat dengan orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Coba Anda lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah, saudara, perhatikan ya. Jadi Tuhan Yesus ini bilang kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, pada yang ketemu dengan dia yang sedang bantahan itu, dia bilang, kamu berasal dari bawah kan? Aku dari atas. Ya, yang dari bawah ini disebut lagi, kamu itu dari dunia dan aku bukan dari dunia, yakni dari kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Karena apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, apa yang dikhotbahkan Tuhan Yesus itu selalu mentok. Notabene disebut ahli Taurat, ya, orang Farisi, ya, tokoh-tokoh, ya, agamawi. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, nggak paham dengan apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Banyak sudah. Tuhan Yesus bicara tentang asal-usul ya. Karena mereka membanggakan bapak leluhurnya namanya Abraham. Ya, kami ini keturunan Abraham. Ya, kami ini hebat tahu. Kami ini keturunan Abraham. Ya, nah, tapi Tuhan Yesus bilang begini. Aku lebih besar daripada Abraham. Aku lebih dulu ada daripada bapak leluhurmu Abraham itu. Kaget dia. Emang lu siapa? Ya, pada waktu itu Yesus kan umurnya kurang lebih
antara 30 sampai 33,5 tahun kan. Nah, ahli Taurat orang Farisi ngerti. Ya. Dia lebih tua, jadi tahu kapan Yesus lahir di bumi melalui rahim Maria itu. Kamu kan anaknya Yosef. Kamu kan anaknya Cik Mary. Ya, Yosef dan Mary itu. Nah, aku tahu kampungmu. Namanya Nazaret, ya. Aku ngerti, bapakmu siapa? Ya, Yusuf itu adalah tukang kayu kan? Ya. Kamu bilang kamu lebih ya dulu ada daripada bapak leluhurku Abraham itu. Anda tahu ya, Abraham itu lahir berapa ribu tahun sebelum Masehi, bukan? Sebelum Masehi itu. Nah, itu membuat orang Yahudi nggak paham. Lalu Tuhan Yesus ya bilang begini, selama ini kamu selalu miss dengan aku ya. Aku berpikir seperti ini, kamu berpikir yang lain. Pikiranmu berbeda dengan pikiranku. Ideku berbeda dengan idemu. Apa yang aku lakukan berbeda dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu kelihatannya tunduk pada hukum-hukum, termasuk hukum Taurat dan hukum Sabat, ya. Tapi aku lebih daripada itu. Ketika aku harus menyelamatkan seseorang, ya, aku nggak peduli tentang Sabat itu. Nah, itu yang membuat orang-orang Farisi itu bingung sama dia. Lalu Tuhan Yesus garis besar ini begini, ya. Kamu itu berasal dari bawah. Ya, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi kalau Anda baca selanjutnya, gitu, kamu nggak ngerti bahasaku, gitu ya. Kamu itu nggak ngerti bahasaku. Gitu, orang beda negara, gitu ya. Nah, coba ya, nah, Pak Among itu ketemu orang Korea, gitu, ya. Nah, lalu ngobrol nggak nyambung, ya. Pak Among tahunya kumaha, kumaha teh. Nah, itu orang Korea tahunya sarangeo. Nah, apa? Sarang burung. Nggak nyambung. Kenapa? Nggak ngerti bahasanya, betul? Karena beda kerajaan, beda daerah. Amin. Nah, saudara, jadi ahli Taurat orang Yahudi itu selalu miss karena beda asal, ya. Kamu tidak tahu bahasaku, nggak ngerti apa yang aku ungkapkan ini, ya. Nah, saudara, lanjutnya Yohanes 3 ayat 6 sampai 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Nah, satu kali Tuhan Yesus didatangin sama salah satu ahli Taurat. Tapi ahli Taurat yang ini dia sedikit ngepro Tuhan Yesus. Karena apa? Dia malam-malam nyari Tuhan Yesus. Datang ke campnya Tuhan Yesus itu. Ya. Lalu dia tanya, bagaimana supaya boleh selamat itu gimana? Lalu Tuhan bilang, ya, kalau kamu tidak dilahirkan dari roh, kamu nggak dapat hidup yang kekal itu. Ya, kenapa mesti begitu? Kamu harus dilahirkan kembali, kata Yesus. Kalau tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Jangankan masuk, ngintip aja nggak bisa, betul? Melihat aja nggak bisa. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan satu prinsip. Ayat 6 dan 7 ini. Dengar ya, Nikodemus. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, lalu ayat yang ke-7, perhatikan nih. Janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus bingung. Aku setua kayak begini mau dilahirkan balik gimana?
Emakku juga udah meninggal. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir dari roh. Ya, kamu harus lahir dari roh. Ya, kelahiran dari daging menghasilkan daging. Jadi prinsip kelahiran baru itu sebenarnya begini, saudara. Ya, daging melahirkan daging. Ya, contoh, ya, kalau ada satu nona gitu ya, dia berjalan sendiri terus gitu ya, dengan usia semakin tambah. Dia bisa punya anak nggak? Nggak bisa, betul. Satu kali ketemu dengan cogan, tahu cogan? Cowok ganteng gitu ya. Nah, lalu mereka kenalan, cocok dan sebagainya, lalu menikah. Diresmikan jadi suami istri. Ya, nggak selang berapa lama, mereka jalan bareng ditambah satu anak kecil. Anaknya. Lalu tanya, ini siapa? Ini daging baru. Ya, dari mana asalnya? Persatuan antara aku dengan suamiku ini. Ya. Nah, saudara, daging menghasilkan daging. Dengan segala karakteristiknya. Kalau orang tuanya baik, ya paling enggak anaknya dapat warisan sifat baik lah. Kalau orang tuanya jahat, ya, penuh dengan kutuk dan sebagainya, anaknya nanti akan nanggung juga semuanya, betul? Daging melahirkan daging. Namun kelahiran roh itu begini, ya. Setiap manusia ini intinya adalah roh, betul? Gideon ini sebenarnya bukan tubuh saya ini, saudara. Gideon ini sebenarnya adalah roh saya, betul? Roh saya. Tubuh saya ini hanya casing dari roh saya. Ketika nanti saya dipanggil oleh Tuhan, yang datang kepada Tuhan bukan tubuh casing saya, tapi roh saya, amin. Roh kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, setiap orang itu punya roh. Itu sebenarnya adalah identitasnya manusia itu sebenarnya ada di sini ini. Yaitu roh manusia itu sendiri. Nah, roh manusia ini kalau berjalan sendiri, saudara, ya, Alkitab berkata, roh itu penurut. Nurut itu artinya apa? Gampang dipengaruhi, saudara. Ya, kalau ketemu dengan orang baik, dengan lingkungan yang baik, rohnya jadi baik. Kalau ketemu dengan lingkungan yang jahat, rohnya bisa jahat juga. Amin. Nah, oleh sebab itu, karena roh manusia itu labil, ya, satu kali ketemu dengan roh yang perkasa, yaitu rohnya Tuhan Yesus, saudara. Ya, nah, Wahyu 3 ayat 20, Yesus menawarkan, ya, untuk bersatu dengan mengundang masuk Anda ke dalamnya. Amin. Persatuan antara roh Anda dengan roh Tuhan Yesus itu nanti akan menghasilkan, ya, satu unsur, yaitu roh yang kuat sekali, sehingga Anda akan selalu berkemenangan, tak pernah terkalahkan. Amin. Kenapa? Karena unsur benih rohnya Yesus itu sekarang menjadi modal di dalam diri Anda. 1 Yohanes katakan, orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Tuh. Kenapa? Karena ada benih ilahi di dalam dirinya itu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Jadi kita ini sebenarnya lahir 2 kali. Betul? Kita ini lahir 2 kali, tapi mati 1 kali. Betul? Nangkep ya? Anda mau pilih mana? Lahir 1 kali, mati 2 kali, atau lahir 2 kali, mati 1 kali? Pak, saya nggak ngerti itu, Pak, maksudnya. Nah, ini, kamu berasal dari bawah, saya dari atas, makanya kamu nggak ngerti bahasaku. Saya pernah di Semarang, misalnya, ada orang dengerin khotbah saya gitu, nggak ngerti-ngerti, bantahin terus dan sebagainya. Akhirnya salah satu murid saya, ya, itu bilang gini, Pak Gideon, ya,
Bacain aja Yohanes 8:23. Ayatnya apa itu? 24, Pak ya. Wah, akhirnya ya sudah kamu baca. Dibaca sama dia. Makanya kamu bantain Pak Gideon terus ya. Kamu nggak ngerti bahasanya. Nggak ngerti bahasanya ya. Nah, kalau udah ngerti bahasanya baru ngeh seperti itu ya. Nah, saudara, jadi hal-hal seperti ini harus cepat kita pahami ya. Kita ini orang-orang yang lahir dari roh, betul? Bukan lahir dari daging ya. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Perhatikan yang di headlight merah ini. Tetapi karena kamu bukan dari dunia. Coba bangun kesadaran tiap hari. Aku ini bukan orang dari dunia. Aku adalah orang yang lahir dari Allah. Aku warga negara kerajaan surga. Terus develop, bangun terus sampai kesadaranmu bahwa Anda bukan orang dunia, ini kuat sekali. Walaupun Anda tinggal di dunia ini, di atas bumi ini, Anda nggak perlu ikut dan terseret hanyut dengan sistem dunia ini, saudara. Anda punya sistem sendiri. Anak Allah harus bisa tampil beda. Amin. Dimulai dari mana? Cara berpikirnya, betul? Kamu kok mikirnya seperti itu sih? Ya. Nah, iyalah. Aku punya culture yang berbeda. Aku punya kebudayaan yang berbeda. Aku punya cara dan gaya hidup yang berbeda. Amin. Karena aku bukan orang dunia. Aku adalah orang surga. Amin, Pak Kis. Ya. Nah. Ya. Pak Kis bukan orang Magelang, bukan orang dekat Magelang itu apa lupa ya. Ya. Tapi sekarang sudah berubah jadi orang surga. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Perubahan status terjadi karena dialah yang memilih mereka dan mengeluarkan mereka dari sistem dunia. Bila Anda dipilih oleh Dia, itu artinya Anda dipilih untuk keluar dari sistem dunia untuk hidup di dalam roh. Amin. Jadi kalau Anda dipilih oleh Allah, itu artinya Anda dikeluarkan oleh Allah dari pengaruh sistem dunia ini. Siapa di sini mau dipilih oleh Allah? Ya. Nah, kalau ditanya siapa mau dipilih oleh Allah, mungkin dalam pengertian secara umum global ya, Anda angkat tangan, aku mau dipilih oleh Allah. Tapi kalau ya ditanya lagi, siapa di sini yang rela dipilih oleh Allah? Pak, pertanyaannya agak aneh. Kenapa mesti ditambah kata rela? Karena konsekuensi daripada dipilih, Anda harus pindah asal usul. Ya, dipisahkan dari dunia ini. Itu butuh kerelaan, bukan? Jangan Anda menjadi orang yang mau dipilih tapi nggak mau dipisahkan dari dunia ini. Ya. Nah, Anda harus mau dipisahkan dari dunia ini. Kenapa? Kita ini adalah gereja Tuhan. 1 Petrus 2:9 katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dipanggil. Ketika Anda dipanggil, dipilih oleh Allah, Anda sedang dikeluarkan dari dunia ini. Dan kita harusnya bersyukur. Kenapa? Kita berkata, dunia ini sedang menuju kepada kehancuran.
Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Ketika Anda dikeluarkan, Anda diselamatkan namanya. Tidak ikut dihukum dengan dunia ini. Amin. Kemarin kita sudah deklarasikan ya. Kita nggak perlu keluar dari profesi pekerjaan kita. Betul? Namun Anda bisa memakukannya semua itu di kayu salib dengan berkata apa? Semuanya sudah dihukum. Betul? Itu? Nah, sudah dihukum. Semua sistem-sistem dunia ini sudah masuk dalam penghukuman. Saudara. Jadi Anda tahu, Anda ada di situ, satu saat Tuhan bilang, lepas. Anda harus lepas. Betul? Tapi kalau belum disuruh lepas oleh Tuhan, jangan lepas sendiri. Ya, karena Tuhan kadang-kadang masih mau Anda ada di situ, untuk apa? Fungsi sebagai terang dan garam. Amin. Untuk menggarami, menerangi mereka yang ada di sekitarnya sampai waktunya tiba, Anda harus harus keluar dari tempat itu, Anda baru bye-bye semuanya. Lalu mulai full timer melayani Tuhan, ya. Hidup ini ku letakkan. Nah, sampai pada titik itu. Nah, saudara, jadi sebelum kita dipilih, pada mulanya, kita itu berada di dalam sistem si iblis. Dan tak ada jalan keluarnya. Tetapi sejak dia memilih kita, pilihan itu akhirnya membawa kita keluar dari sistem si iblis. Amin. Nah, dari sisi pandang masa lampau, kita ya, dari sisi pandang masa lampau kita ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar atau eklesia, yakni gereja Tuhan. Tadi sudah saya singgung ya. Tapi dari sisi pandang hidup kita sekarang, kita ini adalah tubuh Kristus sesuai ungkapan Dia yang ada di surga. Ya. Nah, ungkapan Anda ini bisa Anda lihat. Kalau kita melihat dulu kita siapa, Anda bilang, kami ini eklesia yang dipanggil keluar, betul? Tapi setelah Anda ada di dalam kerajaan surga, menjadi anak Allah ini, sekarang beda. Anda disebut sebagai tubuh Kristus. Anda tubuhnya. Tubuh ini punya pemimpin, punya kepala. Nah, inilah yang memberikan instruksi kepada seluruh anggota tubuh itu untuk mengerjakan apa saja yang diinginkan. Sumbernya dari kepalanya. Siapa kepalanya? Kepalanya adalah Kristus. Amin. Ya. Nah, saudara, lanjut. Jadi sekarang ada ungkapan begini. Ya. Setelah kita mempelajari semuanya apa yang saya jelaskan pada malam hari ini, sekarang Anda boleh disimpulkan begini. Surga itu bukan tujuan kita. Tetapi surga adalah tempat asal usul kita. Ya. Ayo jadikan slogan baru ini. Statement baru ya. Surga itu bukan tujuan kita, tetapi tempat asal usul kita. Surga bukan tujuan, tapi itu asal usul kita. Jadi kalau ada orang nih ya bilang nih, dia kembali gitu, ke rumahnya. Emang dulu dari mana dia? Gitu. Nah, sekarang jangan asal-asal ngetren aja, betul ya? Dia berpulang. Gitu. Berpulang itu artinya apa? Balik asal, betul nggak? Balik asal. Kalau orang nggak dilahirkan baru, nggak pernah lagi, gitu, dia mengalami perpindahan tempat, lalu lahir di surga, punya asal usul surga. Ketika nanti meninggal, sebenarnya mereka nggak punya hak bilang kembali, sedang menuju, betul ya? Nah, menuju, karena apa? Asalnya bukan dari sana.
Tapi kalau Anda asalnya dari sana, ketika Anda harus balik ke sana, Anda dibilang apa? Pulang kampung, ya, balik ke rumah. Surga itu sekarang bukan tujuan kita, tapi kita sekarang tahu surga itu adalah asal usul kita. Amin. Nah, kalau orang baru menuju surga, berarti dia bukan orang surga, betul? Sistem yang dia ikuti, sistem yang dia anut, pasti bukan sistem surga. Pikiran, perasaan, dan sebagainya, ya bukan punyanya surga. Kenapa? Sedang menuju ke sana. Betul? Tapi kalau orang sudah ada di surga, beda lagi, saudara. Dia bisa menikmati, dan dia mulai mengikuti rule, aturan-aturan hukum di surga itu. Amin. Siapa di sini orang surga sekarang? Masih bertahan ya? Mau bertahan jadi orang Blitar gitu, enggak ya? Siapa di sini orang surga? Pak Kes bukan orang surga? Nah, ngacung yang tinggi, you know? Nah, lagi di absen nih. Walaupun Anda nggak open camp, gitu loh. Mungkin Roh Kudus, Bapak Tuhan Yesus tahu Anda ngacung atau tidak. Ya, Bunda Stiti orang surga bukan? Pak saya orang Jogja, pindah di Cikarang, gitu loh. Ya, ayo, ya. Siapa orang surga? Ini penting. Setelah Anda angkat tangan, Anda setuju, Anda orang surga, tiap hari, tiap saat pikiranmu ya harus bunyinya sama. Aku orang surga, betul? Setelah Anda jadi orang surga, coba Anda cari tahu tata tertibnya surga seperti apa. Aturan hidup di surga itu seperti apa, betul? Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda alami itu nuansa surga atau bukan? Karena surga sekarang itu bukan tujuan kita, tapi surga sekarang adalah tempat asal usul kita. Wow, luar biasa ya. Kita memiliki sesuatu yang berasal bukan dari dunia ini, yakni hidupnya sendiri. Hidup seperti ini tidak pernah ada di dalam sistem dunia milik iblis itu. Walaupun kita bercampur dengan dunia, tetapi hidupnya membuat kita berbeda dan tidak merasa betah di dalam sistem dunia ini. Nah, saudara, siapa yang masih betah dengan sistem dunia ini? Coba. Ya. Ada yang masih betah dengan sistem dunia ini? Ya, saudara, saya kalau membaca Alkitab, saya ingatnya, Paulus itu diberhadapkan dengan dua pilihan. Ya. Pilih mati atau hidup katanya. Paulus itu kalau suruh pilih, dia pilih mati, saudara. Ya, dia pilih mati. Ya, tapi kalau harus hidup, dia tahu ada tugas yang diemban, ya, untuk menghasilkan buah. Anda lihat ya. Jadi ini pilihannya. Kalau orang masih berpikir lebih baik hidup daripada mati, ya. Dalam pengertian yang benar ya. Bukan kalau ditagih hutang nggak bisa bayar lalu bilang mati aja aku, itu lain, ya. Itu lari dari tanggung jawab namanya, itu ya. Beda, ya. Walaupun keadaan fasilitas Anda di dunia ini luar biasa, tapi pikirannya cuma satu, kangen rumah, betul? Kangen rumah. Ya, kangen rumah itu loh, ya. Tapi kapan saatnya yang ngikutin aja, ya. Tapi paling enggak saudara, hati Anda itu berpautnya ke sana gitu loh. Amin. Kalau toh masih hidup di dunia ini, artinya Anda wajib untuk menghasilkan buah itu. Amin. Oke, saudara. Allah Bapa telah memberikan Yesus anaknya sebagai jawaban segala kebutuhan kita di dalam kita. Ia menjadi hikmat bagi kita.
Ia bukan memberi sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan sesaat kita, tetapi telah memberikan anaknya sepenuhnya untuk tinggal di dalam kita. Amin. Jadi saudara, selama kita tinggal di dunia ini, Tuhan Bapa itu memberikan Yesus sebagai jawaban dari segala kebutuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan dia menjadi hikmat bagi kita, ya. Dan dia bukannya memberikan sedikit demi sedikit, tapi dia berikan sepenuhnya kepada kita. Amin. Coba lihat ayat ini ya. Oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, ya. Lah, terjemahan bebasnya saudara, ia telah menjadi hikmat kita, dikatakan ya. Kebenaran kita dan kekudusan kita dan penebusan kita. Jadi segala sesuatu ini sudah. Anda sudah dibenarkan, Anda sudah dikuduskan, Anda sudah ditebus, bahkan hikmatnya selalu melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga menjalani kehidupan di dunia ini bersama dengan Tuhan, nggak ada istilah jalan buntu, itu nggak ada. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar, bersama Yesus selalu ada jalan keluar, betul nggak ya? Nggak ada yang gagal dan sebagainya. Kenapa? Seluruh hikmatnya, pembenarannya, kekudusannya telah diberikan kepada kita. Dan itu menjadi status baru daripada kita, betul? Kalau Anda bisa berkata, aku orang yang benar karena dibenarkan oleh Tuhan, ya, aku adalah orang kudus karena aku telah dikuduskannya. Sekarang kalau Anda telah dijadikan, ya, berhikmat oleh Tuhan, Anda bisa bilang, aku orang berhikmat karena hikmat Tuhan telah dicurahkan menjadi bagian dalam kehidupanku. Amin. Nggak ada satu hal yang nggak bisa Anda pecahkan, saudara. Ketika Anda menggunakan sistem yang baru itu, ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, ya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kasih Bapa, ya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu nggak berat, saudara. Asal ada kemauan dan kerelaan dari hati Anda. Semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia ini. Sistem dunia nggak bisa menghalangin Anda. Sehingga Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan Yohanes katakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, muncul pertanyaan. Apa yang perlu kita lakukan untuk bisa lepas dari sistem dunia ini? Ya, kalau sistem dunia ini sangat membahayakan, menyeret Anda kembali untuk menjadi orang yang duniawi, bagaimana saudara supaya Anda bisa lepas dari sistem dunia ini? Apa yang perlu kita lakukan? Ternyata tidak ada. Ya, kebenarannya kita telah ditaruh di dalam Dia, dan Dia yang menjadi pemisah antara kita dan dunia. Karena kita bukan lagi menjadi bagian dunia, maka sistem dunia itu pasti akan membenci kita. Ya, coba sekali lagi ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk kita lepas dari sistem dunia ini? Enggak ada, saudara. Jadi Dia sendiri yang mengerjakan, Dia sendiri yang melakukannya dengan cara menaruh kita di dalam Dia, ya. Dan Dia
yang kita ada di dalamnya itu sekarang menjadi pemisah antara kita dan dunia ini. Ya, walaupun ada konsekuensinya. Sistem dunia itu sekarang mulai membenci kita. Nah, dunia menerima semua perbuatan bercorak Kristen, yakni buah-buah kekristenan. Ya, contoh, ya, orang Kristen itu kan terkenal ya seperti kejujuran. Ya, jadi kalau orang Kristen lalu diberi kepercayaan untuk menjabat, ya, menjadi aparat dan sebagainya gitu, wah, yang diharapkan, yang dibanggakan oleh orang-orang dunia apa? Ini kalau yang menjadi pejabatnya Kristen, ya, anak Allah gini pasti jujur. Dunia menerima sih, ya, perbuatan yang bercorak kekristenan itu ya, kesopanan gitu ya, kebaikan dan sebagainya, ya. Tetapi membenci dan menolak kekristenan itu sendiri, yakni Kristus yang hidup di dalam orang percaya. Dia suka dengan perbuatan Anda, saudara. Suka dengan buah-buah hidup Anda, buah-buah kekristenan. Tapi ketika Anda bicara memperkenalkan tentang satu pribadi yang mengubah hidup Anda sampai Anda itu jadi orang yang jujur, jadi orang yang sopan, yang baik, seperti apa yang diterima oleh dunia ini, yang mengubah Anda nggak diterima oleh mereka. Ya, jadi dia hanya melihat perubahan Anda. Ya, nah, jadi apa yang Anda lakukan buahnya diterima, tapi status Anda menjadi orang percaya itu ganjel bagi mereka, betul nggak itu? Nah, alangkah baiknya kalau dia pindah kepercayaan ya. Ya, harapannya kan begitu gitu loh, maksud saya ngerti ya. Jadi ya pindahlah gitu loh, gitu. Tapi dengan karakteristik sebagai orang Kristen. Nah, Anda perhatiin ya, dunia itu seperti itu, gitu. Faktanya seperti itu, ya. Yang kita lihat, ya, secara langsung, ya, faktanya seperti itu, bukan? Nah, saudara, peradaban Kristen tak lain adalah usaha untuk berdamai dengan sistem dunia. Nah, tetapi kekristenan sendiri tak mungkin berdamai dengan sistem dunia. Di tengah dunia yang senilai dengan debu ini, ada orang-orang yang hidup mereka tampil beda dengan dunia ini, ya. Nah, saudara, jadi peradaban Kristen tak lain adalah orang usaha berdamai dengan sistem dunia ini. Nah, saudara, makanya ada ya beberapa pengajaran ya yang berbicara tentang biasanya apa ya, keseimbangan gitu ya, keseimbangan. Nangkep sih maksud saya ya. Jadi kita ini kan dipilih, dibedakan dari dunia ini, betul? Kata beda itu pasti selisih, ya. Harus ada pilihan A atau B, betul ya? Bukan dikombin A dan B, bukan. Tapi A atau B, betul? Nah, prinsipnya seperti ini. Ada beberapa orang loh, ya. Tapi kita kan masih tinggal di dunia, selalu begitu. Toleransi dengan seperti itu loh. Tarik dirimu sedalam-dalamnya, supaya kelihatan pemisahannya, betul? Siapa yang mulai kelihatan Anda beda dengan orang dunia? Ada nggak? Atau Anda malah supaya nggak kelihatan lah, aku biar kayak dia, gitu ya. Dunia nggak melihat perbedaan, betul nggak ya? Tuhan mau hari ini bukti
inti daripada Anda tidak mengasihi dunia, Anda harus berani tampil beda. Amin. Tampil beda dengan konsekuensi dunia membenci Anda. Dunia membenci Anda, pasti dengan Anda tampil beda. Nah, saudara, Anda nggak kompromi lagi. Nah, bagaimana Anda bisa berpengaruh kepada mereka? Saudara, Anda lihat nanti ya, Tuhan Yesus itu ketika di muka bumi, dia tampil beda, bukan? Dia beda dengan ahli Taurat. Dia beda dengan orang Farisi. Dia beda dengan orang Saduki. Sampai saudara Anda lihat, beberapa orang mulai datang kepada Tuhan Yesus. Tanyanya apa? Kenapa engkau beda dengan mereka? Betul ya? Jawaban Yesus apa? Asal usulku beda. Aku dari atas, mereka dari bawah. Kenapa mereka nggak paham dengan kamu? Karena asalnya beda, makanya dia nggak tahu bahasa saya. Nggak ngeh dengan apa yang aku lakukan, dengan apa yang aku kerjakan, dengan apa yang aku khotbahkan. Nggak ngeh. Kenapa? Beda asal usul. Amin? Beda asal usul. Ya, beda asal usul. Nah, saudara. Namun saudara, ya, walaupun ada perbedaan dan penuh dengan aniaya, ya, konsekuensi daripada tampil beda ini, Anda harus tetap tinggal di dunia ini dulu. Satu hari, ya, Tuhan Yesus ini berdoa, ya, kepada Bapa. Dalam doanya Anda lihat, ya, ini doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Ayat yang ke-15. Perhatikan saudara, doa daripada Tuhan Yesus ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sekarang ada persamaan di sini ya. 16-nya dulu nih. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Asal usulmu sekarang sama seperti asal usulnya Tuhan Yesus. Amin. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus sendiri. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Nah, Tuhan bilang kepada bapaknya, aku nggak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi permintaan Tuhan Yesus, walaupun kita masih dibiarkan, diizinkan lebih lama lagi tinggal di bumi ini, Tuhan Yesus dalam doanya, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Amin. Tetap ada protection. Jangan takut Anda tampil beda, lalu dibenci, lalu ya, disalah mengerti dan sebagainya. Bapak melindungi Anda, betul? Sesuai dengan doa, permintaan doanya Tuhan Yesus itu loh. Karena mereka berasal dari, sama seperti aku bukan dari dunia ini, pasti dibenci oleh dunia, bukan? Oleh sebab itu, Bapak, aku minta engkau melindungi mereka. Ada perlindungannya. Bapak melindungi orang-orang yang berani tampil beda dengan konsekuensinya. Amin. Oke, saudara, ya. Orang-orang agamawi akan berusaha keras keluar dari dunia dengan jalan menjauhi hal-hal duniawi itu. Hendak bertarak, hidup bertarak. Tetapi bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Amin. Ya. Di sini kita diciptakan menjadi pemenang. Bukan dengan usaha kita, tetapi karena dijadikan berbeda dengan dunia, dengan memberikan hidup Tuhan Yesus di dalam kita.
Pengertian beda inilah yang menjadikan kita terlindung dari pengaruh dunia ini, ya. Nah, saudara, jadi bukan kita bertarak, ya, nggak mau ini, nggak mau itu dan sebagainya begitu ya, supaya aman gitu. Ya, nah di sini saudara, walaupun kita di sini ya ada protection dari Tuhan ini ya, di sini kita diciptakan sebagai pemenang ya, Bapak yang akan bekerja di tengah-tengah kita, perlindungannya luar biasa. Amin. Oke, Bapak Saudara, kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjut lagi. Setelah kita tampil beda, ya, karena kita tidak mengasihi dunia ini dan kita masih diizinkan di dunia ini dengan tujuan satu. Dia akan menjadikan Anda sebagai terang. Betul? Terang yang bercahaya, terang yang menyinari kegelapan, berbuah ya bagi kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus berkati.